Saudara, bagaimana peluang program OKOC masuk ke dalam APBD Perubahan 2017 di bawah kepemimpinan PLT Gubernur yang baru? Kita berbincang bersama anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan Pantas Nainggolan dan Sekretaris Tim Pemenangan Anies Sandi Syarif. Selamat petang Bapak. Selamat. Iya. Bung Syarif, saya mau tanya lu betul ya, OKOC gitu ya. Ada OKOC, ada OKO Trip, ada jomblo. Jomblo bener tuh ya? Itu serius nggak tuh? Saya sebelum nanya ke OKOC, soal jomblo lu saya mau tanya. Benar nggak soal jomblo itu? Ada kartu Jakarta Jomblo? Itu saya sudah klarifikasi ya. Ternyata memang tidak serius itu. Tidak serius? Dan memang tidak masuk dalam visi misi. Oke. Tidak masuk. Jadi Bang Sandi waktu itu bicara nggak serius tuh. Tapi udah keburu dianggap serius, banyak ya, kecewa nanti kita tuh, mau modifikasi. Enggak, itu kan tidak masuk dalam visi misi yang disampaikan secara resmi dan didalami secara serius pada waktu kampanye ya. Jadi ketemu dengan jomblo gitu kan. Bagaimana? Jadi klarifikasi resmi dari tim pemenangan Anies Sandi bahwa itu tidak akan masuk ke dalam kartu Jakarta Jomblo, tidak ada itu yang namanya kartu Jakarta Jomblo, dan itu merupakan hal yang bukan serius ya. Bukan serius. Oke. Mudah-mudahan tidak diulangi lagi sih. Ya, Bung Aiman, saya klarifikasi dulu. Ya, jadi silakan. kemarin itu ya sudah 4 hari lalu tim pemenangan sudah dibubarkan. Jadi sekarang saya bukan sekretaris tim kampanye lagi sebagai anggota DPRD seperti Pak DPRD DKI Jakarta. Pantas. Syarif. Oke, saya koreksi. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra yang mantan tim pemenangan dari Anies Sandi. Kan mantan boleh. Saya tanya dulu soal OKOC 2017 ini akan nanti Oktober masuk gubernur dan wakil gubernur terpilih yang baru, Mas Anies dan Bang Sandi. Ada program-program yang luar biasa yang ditunggu oleh masyarakat. OKOC, One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship, ada OKO Trip, dan juga ada hal-hal lain, DP 0 rupiah. Apakah kemudian ketiga program ini akan masuk di 2017 atau tidak bisa? Ya harus 2018. Jadi begini, kita bacanya sesuai dengan aturan. Ini udah yang siap yang ngumpulin duit nih soalnya untuk nyicil rumah, ya, untuk menjadi pengusaha. Ya, tentang pembahasan ini kita harus mengacu pada aturannya. Jadi pertanyaan apakah bisa masuk APBD perubahan? Bisa. Bisa? Bisa. 2017? Bisa. Oke. Karena apa? Karena sudah jelas ada payung hukumnya yang mengatakan bahwa semuanya itu landasannya pada RPJMD Gubernur terpilih. Nah, di dalam RPJMD itu yang sebagai payung besarnya untuk memayungi kegiatan 5 tahun. Nah, ada 2,5 bulan ya, Oktober, November, Desember, yang mungkin dikonfirmasi bisa masuk dalam APBD perubahan. Karena apa? Di dalam ketentuannya sudah jelas bahwa RPJMD itu disusun oleh gubernur terpilih dengan dibantu oleh Bapeda. Saat sekarang kami, tim sinkronisasi, mulai bekerja efektif tadi ya. Sudah mulai menerima aspirasi dari warga masyarakat, termasuk yang OKOC itu. Oke, jadi bisa 2017? Bisa. Jadi 2017, Bang Anies, Mas Sandi masuk ke dalam, dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, langsung kemudian bisa mengumumkan, kurang lebih seperti itu ya, mungkin nanti ada jeda mungkin seminggu 2 minggu, mengumumkan bagaimana mekanisme misalnya katakanlah OKOC 0 rupiah. Iya, jadi harus bedakan. Ini konfirmasi nih, karena yang DP 0 rupiah kan berbeda. Oke, ini OKOC. Ini yang hari ini kan kita diskusikan tentang OKOC. Jadi ada 4 program prioritas unggulan dari Pak Anies kan. Pertama adalah KJP Plus, KJS Plus, program OKOC dan DP 0 rupiah. Nah, kalau soal DP 0 rupiah, kita tidak akan bisa memulai di anggaran perubahan ini. Oke, yang bisa dimulai adalah OKOC itu. OKOC dengan penguatan pada softwarenya dulu ya, perangkat lunaknya dulu, bagaimana pendataannya, itu kan harus ada pembiayaan. Jadi apa yang bisa dibayangkan nanti ketika Oktober dilantik? Apa yang kemudian disampaikan ke masyarakat terkait OKOC itu? Tentu kita akan melakukan launching ya, peluncuran misalnya, kan itu kan filosofinya adalah 200.000 membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi per kecamatan akan kita buat sejenis room operation. Ada ruang-ruang operasi setiap kecamatan, tentu dilakukan secara profesional ya. Ketika penduduknya padat, tentu dia akan bentuknya lebih besar. Jadi oke, itu kan sebuah kegiatan sejenis inkubator sebetulnya. Jadi betul Pak Anies tadi mengatakan itu bukan
lebih condong pada pendanaan, tapi bagaimana melakukan yang namanya pendampingan, mentoring dan lain-lain. Dan itu bisa dilaksanakan. Saya tanya ke Bung Pantas. Bang Pantas, bisa betul dilaksanakan 2017 dilantik Peng, kemudian bisa melaksanakan satu program yang namanya OKOC. Apakah mungkin itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin. Jangan-jangan diganjal PDIP. Pertama, kita harus mengetahui bahwa periode gubernur Ahok Jarot itu sampai dengan Oktober. Ya. Dan mekanisme anggaran itu mulai dari penetapan 2017, kemudian masuk nanti ke KUPA, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, KUHP-PAS. Nah, kalau penyusunan ini semua terjadi sebelum bulan 10, maka untuk tahun 2017 sudah nggak mungkin lagi. Jadi apa yang menyebabkan pembahasan itu tidak bisa dilaksanakan sebelum bulan 10? Kan sekarang masih panjang, sekarang masih Mei, ada Juni, Juli, Agustus, September. Ya, mekanisme pembahasan memang sudah ada aturan dari Permendagri. Kendalanya adalah sehingga tidak dibahas? Kendalanya adalah? Enggak, karena kendalanya adalah karena penetapan masa gubernur sekarang ini kan sampai dengan Oktober. Iya. Nah, kalau penyusunan katakanlah KUA PPAS dan PPAS itu terjadi setelah bulan 10, maka itu bisa. Tapi kalau penyusunan ini terjadi sebelum bulan ini, maka ya sebelum bulan 10? Sebelum bulan 10, maka kecil kemungkinannya ya bisa saya katakan ya dukungan anggaran untuk program OKOC mungkin tidak akan tercover di dalam APBD. Koreksi jika saya salah. Bukankah ketika diusulkan sekarang ke dalam APBN perubahan, APBNP, sebelum bulan 10 ini masih dibahas di bulan Mei, Juni nanti kemungkinan, bisa kemudian dimasukkan sehingga ketika nanti gubernur, wakil gubernur yang baru menjabat bulan Oktober, bisa langsung lari, bisa langsung start? Nah, jadi mungkin gini, saya jelaskan sedikit. Yang pertama, seluruh program visi misi dari pasangan calon itu akan dituangkan dalam bentuk RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nah, RPJMD yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD 2017 adalah RPJMD tahun 2012 yang masanya sampai dengan 2017. Jadi saran saya yang pertama supaya lebih fokus calon gubernur yang baru, Pak Anies, mempersiapkan RPJMD 2017-2022. Nah, karena kenapa? Sebab nanti ada dua acuan besar yang untuk menjadi sumber dalam proses penyusunan APBD, yaitu RPJMD. Apa kaitan RPJMD dengan program OKOC? Kalau seandainya OKOC itu kemudian bisa dibahas di RPJMD di sekarang ini, bulan Mei, Juni, artinya OKOC bisa dilaksanakan di bulan Oktober. Gini ya, program OKOC mungkin terminologi aja sebenarnya, OKOC. Namun dalam keseharian pemerintah DKI Jakarta juga mulai dari 2012 sampai 2017 sering bersentuhan dengan itu. Memang tidak secara letterlek menyebut nama program OKOC. Bukan begini, Bung Pantas. Yang saya tanyakan adalah ketika RPJMD itu dibahas sebelum bulan Oktober 2017 ini, dan itu kemudian dimasukkan program OKOC, katakanlah seperti itu, artinya kan Oktober. Setelah Oktober bisa langsung kemudian start program OKOC. Bukankah seperti itu? Enggak, ini soal kewenangan. Legitimasi daripada gubernur sampai dengan bulan Oktober. Itu. Nah, itu tadi yang saya katakan, kalau penyusunan ini terjadi sebelum, mungkin bisa sebagai masukan bisa. Tergantung gubernurnya mau terima apa enggak. Sebagai masukan. Artinya tergantung Pak Jarot dong sekarang posisinya. Tetapi sekali lagi saya katakan, lepas dari soal terminologi OKOC. Anda tidak yakin kalau Pak Jarot akan memasukkan program itu? Enggak, jadi Pak Jarot sepanjang itu bertujuan untuk kepentingan masyarakat banyak, saya pikir Pak Jarot juga pasti. Lepas dari soal terminologi ya. Artinya Anda mengatakan kalau tadi tidak bisa, sebenarnya bukan tidak bisa, tapi tergantung dari gubernur yang sekarang menjabat. Saya ke Bung Syarif. Artinya sebagai masukan-masukan bisa saja. Kalau saya lihat itu tergantung komunikasi. Betul, karena itu kan Pak Anies dan Pak Sandi membentuk yang namanya tim sinkronisasi yang dipimpin oleh Pak Sudirman Said ya. Beberapa anggotanya di dalamnya teman-teman profesional ya, dan punya integritas. Tapi ada kemungkinan kalau saya lihat dari Bang Pantas,
bisa jadi Pak Jarod nggak menerima usul itu. Ya, Justru begini, justru persoalannya adalah begini. Ini siklus yang dibaca oleh Pak Pantas adalah siklus yang mengatur ya tentang siklus RKPD ya. RKPD yang akan dilaksanakan tahun 2017 perubahan ini juga akan disampaikan kepada DPRD sekitar bulan Agustus ya kan. Nah, pada saat ketok palu sekitar bulan September APBD perubahan berlaku, ya kan gitu. Ya. Pak Pantas mengatakan legitimasinya belum ada, ya kan. Lalu, ya kan, 2,5 bulan ini kita susun RPJMD. Ya. Kalau misalnya Bareng-bareng itu ya, dengan pemerintah sekarang. Bapeda. Di situ disebut Bapeda. Tapi disetujui oleh gubernur dong. Enggak. Sama sekali nggak ada tangan gubernur di situ? Enggak ada terkait dengan gubernur. RPJMD itu disusun oleh gubernur terpilih dengan tim berkoalisi dengan Bapeda, kemudian setelah dilantik mengajukan kepada DPRD untuk diparipurnakan menjadi peraturan Tanpa daerah. tangan gubernur yang sekarang menjabat. Tidak. Aturannya seperti itu. Artinya mengatakan bahwa Pak Jarod sama sekali nggak berperan. Ini cerita RPJMD ya. Iya. Cerita RPJMD. Karena menurut Bung Pantas, program itu hanya bisa dimasukkan lewat RPJMD. Iya betul. Ya. Jadi begini siklusnya ya. OKOC itu hanya bisa dimasukkan lewat RPJMD. Iya harus masuk karena itulah ada tim sinkronisasi. Jadi maksudnya kalau saya singkat lagi, program OKOC itu tidak tergantung Pak Jarod, tapi tergantung Bapeda. RPJMD Dan, gitu. gubernur dan wakil gubernur terpilih yang baru nanti disetujui oleh DPRD. Apakah bisa masuk dalam sedang kita godok gitu loh. Tetapi begini, di dalam penyebutan nanti ya, tadi saya juga ingin klarifikasi dulu. Bukan soal terminologi Pak Pantas, itu sudah ada kajian dari pakar. Jadi OKOC adalah targetnya adalah membuka lapangan pekerjaan 200.000. 200.000. 200.000 5 tahun. Selama 5 tahun. Berapakah nanti per kecamatan akan dicicil dan berapa capaian per tahun akan dituangkan dalam RPJMD? Pertanyaannya mungkin yang akan dilakukan 2,5 bulan apa? Kemungkinan besar yang akan dilakukan adalah persiapan tentang software, pengkajian, pendataan, ya kan? Ya, persiapan kemudian itu akan jejaring itu bisa aja Jadi nggak bisa yang mana, berterlaksana Bu Matas? tanpa harus memaksakan masuk dulu di 2017. Karena ini kan sebenarnya Pak seperti yang Pantas, tadi disampaikan bukan oleh soal Pak. maksa. Enggak. Tadi Pak Sandiaga juga menyampaikan bahwa Kenapa nggak boleh masuk dulu di 2017? Enggak. Pak Pantas? Itu yang tadi saya katakan, sepanjang ini untuk kepentingan masyarakat banyak, saya pikir Pasti akan dipertimbangkan. kita juga pasti akan Kayak saya dengar dari nada Tetapi Bung gini, Pantas, yang mau saya agak pesimis rupanya kalau seandainya itu dimasukkan ke 2017. Apa alasannya kira-kira? 2017 itu pedomannya adalah APBD 2017. Oke. APBD Sudah penuh itu? 2017 sudah ditetapkan. Nggak bisa diubah lagi? Nah, perubahannya adalah pada mungkin bulan Agustus mungkin udah akan selesai nih. Oke. Nah, seluruh program kegiatan pasti akan berpedoman di situ. Nah, jadi kalau saya tangkap tadi, dukungan yang diharapkan sebenarnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sarif juga, bagaimana katakanlah 2,5 bulan ini mempersiapkan perangkat lunaknya. Itu saya pikir nggak apa-apa, nggak ada soal. Karena dia juga tidak terlalu menuntut banyak dukungan anggaran dari APBD. Betul. Ini menyangkut perangkat lunaknya. Jadi aja. kalau seandainya nanti nggak masuk ke dalam RPJMD itu nggak ada masalah? Enggak, gini. Harus masuk. Jadi yang Harus ada masalah? Ada masalah. Yang harus mereka kejar Ada sekarang, masalah, Bung Pantas, ya? Ya lepaslah dulu soal APBD 2017, yang harus dikejar adalah bagaimana visi misi itu diterjemahkan dalam bentuk RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah itu harus diterjemahkan, karena RPJMD ini nanti akan menjadi landasan penyusunan APBD. Terakhir, saya tanya ke Bung Pantas, jadi kalau seandainya kita bicara satu OKOC ini, karena ditunggu ada 200.000 pengusaha selama 5 tahun, artinya kurang lebih sekitar 40.000 setahun ya. 40.000 setahun pengusaha, ini program yang dan itu banyak cukup bagus, kita juga dukung. Apa yang menyebabkan ini bisa ditolak atau diterima oleh pembahasan RPJMD di masa kepemimpinan Pak Jarod? Enggak, kalau dari segi ide saya pikir sangat bagus idenya ya, membuka lapangan kerja. Jadi masalahnya kendalanya di mana kira-kira nanti? Kendalanya sebenarnya tidak terlalu besar kendalanya. Kenapa? Karena dukungan APBD terhadap rencana ini juga tidak terlalu signifikan sebenarnya. Akhirnya bisa dong? Pada waktunya setelah itu menjadi RPJMD, ya pasti. Oke, gitu jadi loh. saya kesimpulkan tinggal bagaimana komunikasinya. Ya, Betul, saya ingin tambahin sedikit. Jadi jangan dipikir misalnya DP 0 rupiah kita menganggarkan untuk pembangunan, bukan itu. Tapi adalah
pertanyaannya adalah sekarang eranya pemerintah sebagai regulator apa eksekutor. Sepertinya Pak Anies ini trennya adalah pemerintah akan menjadi regulator untuk skema pembiayaan, bukan membangun. Satu ya, saya ingin klarifikasi. Kedua, soal OKOC juga begitu. Tadi sudah diklarifikasi juga oleh Pak Sandi bahwa kita tidak menurunkan permodalan itu, tetapi mentor, pendampingan dan lain. Tetapi catatan yang paling penting, pemikirnya dan regulator. Pak Pantas. Jadi RPJMD itu tulisannya RPJMD 2017 sampai 2022. Ketika Oktober November tidak ada program Pak Anies dan Sandi, kan mandat rakyat jadi dipertanyakan lagi. Nanti kita tunggu, kuncinya tinggal komunikasi antara Gerindra dan PDI Perjuangan di sini sebenarnya sudah selesai harusnya. Terima kasih, Gus Syarif, Bung Pantas telah memberikan